Ya, selamat sore semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengobatan tradisional Tionghoa atau TCM dikaitkan dengan isu yang belakangan ini sedang menjadi pandemi dan wabah bagi kita, yaitu COVID-19. Saya mendapatkan pesan dari rekan-rekan saya yang menanyakan ataupun klien-klien saya yang menanyakan tentang beberapa beredarnya informasi dari pemerintah Tiongkok tentang prosedur cara penanganan COVID, dan di dalam paper tersebut dimasukkan juga yang berhubungan dengan masalah pengobatan tradisional. Bahkan banyak sekali berita-berita yang beredar di dunia maya ya, membahas tentang masalah bagaimana pengobatan tradisional Tionghoa waktu itu digunakan di Tiongkok di dalam mengatasi dan menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu saya rasanya perlu membantu rekan-rekan untuk meluruskan beberapa hal. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan tradisional Tionghoa, tidak semudah itu kita harus memahaminya dengan baik. Tidak semudah itu kita menelan mentah-mentah lalu kemudian melihat semua daftar herbal yang ada di situ kemudian kita memborongnya atau membelinya. Tidak semudah itu. Jadi saya perlu menjelaskan bagaimana pengobatan tradisional Tionghoa itu sebenarnya bekerja. Pengobatan tradisional Tionghoa itu sudah berkembang sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan Anda bisa membayangkan bahwa dalam situasi 5.000 tahun yang lalu, di mana situasi eh, manusia masih jauh dari teknologi, lalu kemudian manusia menggunakan dengan segenap indera untuk mengamati dan mencermati situasi yang terjadi di alam, maka sistem pengobatan yang berkembang pada saat itu menggunakan pendekatan yang sangat empirik. Jadi rekan-rekan harus mengetahui bahwa dasar yang paling dipakai di dalam pengobatan tradisional Tionghoa adalah konsep yin dan yang. Mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui konsep yin dan yang, mungkin Anda pernah melihat gambar yin yang, di mana ada lingkaran yang berisikan bagian hitam dan ada titik putih, lalu kemudian ada lingkaran putih dan berisikan titik yang hitam. Konsep yang mendasar ini menjelaskan bahwa di dalam pengobatan tradisional Tionghoa pada masa itu, orang melihat bahwa segala alam semesta ini terdiri atas dua polaritas kekuatan, di mana kekuatan itu saling bertentangan tetapi saling menunjang. Misalnya ada siang dan malam, lalu kemudian ada panas dan dingin, ada laki-laki dan perempuan, dan pada masa itu orang bijak melihat bahwa pada saat segala sesuatunya itu menjadi seimbang, maka segala sesuatu menjadi harmonis. Kekacauan baik itu di dalam tatanan kehidupan, baik politik, keluarga, hubungan maupun kesehatan, itu terjadi pada saat dua kekuatan ini menjadi tidak harmonis atau tidak seimbang. Nah, saya tidak akan berbicara terlalu panjang berkaitan dengan masalah yin yang dilihat dari tatanan yang lain. Saya hanya akan fokus kepada topik yang sekarang kita bahas, yaitu tentang pengobatan tradisional Tionghoa. Jadi itu yang merupakan dasar dari pengobatan Tionghoa, yaitu yin yang. Selain yin yang, konsep yang lain yang dipakai itu adalah hukum lima unsur atau lima elemen. Di mana di pengobatan tradisional Tionghoa, di dalam konteks yin yang itu masih dibagi lagi menjadi konsep-konsep dasar yang detail, seperti bahwa kita melihat segala sesuatu di dalam tubuh itu bisa dikelompokkan menjadi bagian lima unsur. Lima unsur ini tidak berarti unsur secara kimia, tetapi sekali lagi sifatnya adalah sangat menggunakan pendekatan filosofis. Jadi misalkan kita bicara tentang unsur kayu, lalu kemudian ada unsur api, lalu kemudian ada unsur tanah, lalu kemudian ada unsur logam dan air. Kalau bicara tentang masalah pendekatan unsur, maka dalam pengobatan Chinese medicine, maka unsur kayu itu merupakan simbol filosofi, misalkan proses dari tumbuh kembang. Taruh kata misalkan kita bicara tentang kehidupan manusia. Proses lahir itu dikatakan sebagai musim kayu, kemudian
proses pada saat orang menjadi lebih matang, belum matang ya sebenarnya, seperti anak ABG atau remaja itu masuk ke dalam unsur api. Lalu kemudian siklus berikutnya unsur tanah itu mewakili siklus pada saat orang masuk ke dalam usia dewasa atau matang, lalu unsur logam pada saat orang masuk ke dalam situasi dia makin menua, lalu kemudian unsur air itu bicara pada saat orang meninggal. Dan siklus itu juga sekali lagi dalam konteks yin yang harus seimbang. Nah, pendekatan 5 unsur ini juga dilihat dalam wacana konteks secara makrokosmos, yaitu musim. Jadi misalkan musim kayu itu mencerminkan situasi saat musim semi, di mana segala sesuatu sedang bertumbuh dan berkembang, bila kita mau kaitkan dengan konsep tumbuh kembang manusia tadi. Lalu kemudian musim panas itu tercermin di dalam unsur api. Lalu kemudian mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau saya mengatakan proses tumbuh kembang itu, kita bicara bahwa di unsur api adalah masa ABG, Anda bisa membayangkan masa-masa ABG kan masa-masa yang panas. Lalu kemudian unsur tanah itu mewakili usia kedewasaan dan itu berhubungan dengan musim panas akhir. Jadi kita bisa membayangkan bahwa unsur tanah itu bicara tentang filosofisnya adalah sesuatu yang solid, mantap, matang, sehingga pada usia dewasa diharapkan bila dalam kondisi seimbang maka orang itu menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Lalu kemudian unsur logam itu mencerminkan situasi musim gugur, di mana kalau kita lihat pada saat situasi musim gugur, cuaca akan menjadi lebih cenderung dingin, lalu kemudian tumbuhan mulai rontok, dan musim panen udah mulai tiba, maka dalam kaitan dengan tumbuh kembang manusia, musim dingin ibaratnya adalah pada saat lanjut usia. Kemudian musim gugur. Lalu kemudian musim dingin itu dikaitkan dengan elemen air, dan elemen air sesuai dengan di mana air itu sifatnya adalah turun ke bawah, di mana dia akan berkumpul di tempat yang paling rendah, maka musim dingin yang diwakilinya, dan bila dalam aspek tumbuh kembang dia masuk ke dalam siklus pada saat orang meninggal. Nah, sekali lagi, bila dikaitkan dengan hukum yin yang, lalu kemudian hukum yang lebih sempitnya lagi, lebih kecilnya lagi adalah 5 unsur, itu kalau seandainya segala sesuatu ini menjadi seimbang, maka harmonis dapat dicapai dan orang juga menjadi lebih sehat dalam konteks kesehatan. Dan di dalam ilmu kesehatan tradisional Tionghoa juga dikenal adanya meridian-meridian akupuntur. Saya akan ambilkan contoh. Jadi selama ribuan tahun konsep meridian itu sudah dikembangkan dan dikenal bahwa di dalam tubuh manusia itu ada jalur-jalur sistem energi yang disebut dengan meridian. Jadi saya sering menjelaskan kepada klien-klien saya yang awam bahwa yang dimaksud dengan meridian, mari kita bayangkan busway. Busway itu ibaratnya adalah seperti meridian. Lalu kemudian kalau Anda bicara terminal, itu adalah organnya. Dan kalau Anda bicara halte, itu adalah titik-titik akupuntur. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, saya ambil contoh meridian yang ada di sini. Ini adalah meridian ginjal. Dan titiknya ada 27. Dimulai dari tengah telapak kaki sampai dengan ke dada, itu ada 27 titik. Artinya, kalau saya mengatakan meridian akupuntur ginjal, maka yang saya sebut itu adalah nama daripada terminalnya. Dalam hal ini adalah ginjal. Jadi itu kenapa sering sekali terjadi salah paham antara sensei, klien dengan dokter. Karena tentu saja di dalam medis konvensional, meridian akupuntur ini belum dikenal atau tidak dikenal. Sehingga kadang seringkali klien menjadi salah paham kalau misalkan senseinya atau akupunturisnya mengatakan, oh ini ginjalnya tidak seimbang. Nah, kemudian karena klien tidak teredukasi dengan baik sehingga atau tidak paham, sehingga pada saat dia konsultasi dengan dokter, lalu kemudian dia mengatakan, itu kata sensei atau akupunturis saya ginjalnya ada problem.
Nah, padahal dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan punya masalah dengan ginjal. Nah, sering sekali salah paham ini terjadi di lapangan. Jadi sekarang saya harapkan dengan ini maka rekan-rekan dan Anda semua menjadi paham bahwa pada saat seorang akupunturis atau sensei itu mengatakan meridian ginjal, itu yang dimaksud adalah busway-nya. Oke, jadi kita tidak bicara tentang terminalnya. Apakah jalur busway bila terjadi kemacetan akan mengganggu terminal? Bisa jadi. Nah, di dalam jalur busway itu tentunya Anda tahu bahwa ada halte. Nah, halte-halte itu adalah tempat di mana keluar masuknya penumpang, naiknya penumpang. Dan penumpang itu ada penumpang yang baik, ada penumpang yang tidak baik, ada yang beritikat baik, ada yang tidak beritikat baik. Sehingga titik-titik akupuntur itu ibaratnya sama seperti halte bus trans tadi. Dan dia berada di jalur-jalur busway. Itu mengapa bila di dalam ilmu akupuntur, titik-titik tersebut dirangsang, tujuannya adalah untuk memperlancar sirkulasi energi yang mengalir di dalamnya. Dan ibaratnya, sekali lagi, supaya energi yang mengalir itu dapat membawa nutrisi dengan baik menuju ke terminal dengan baik. Dan siklus itu terjadi terus-menerus di seluruh 12 organ kalau di dalam akupuntur. Oke, jadi kalau kita bicara tentang pengobatan tradisional Tionghoa memang kompleks. Dan apa yang tadi saya sampaikan hanya sekian kelumit saja yang mungkin cukup memadai untuk penjelasan saya yang berikutnya. Sehingga kompleksitas daripada pengobatan tradisional Tionghoa itu tidak bisa hanya dipotong semena-mena. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita langsung bahas potong, oke, sekarang Sensei isunya adalah tentang COVID-19, kira-kira herbal atau jamunya apa yang cocok? Tidak sesederhana itu. Jadi ada proses yang tepat. Kalau kita bicara tentang isu COVID-19, maka kalau di dalam konsep pengobatan tradisional Tionghoa, kita harus melihat terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui, kembali ke meridian akupunturnya. Meridian akupuntur apa yang terdampak? Lalu tipikal yang mengganggu itu siapa? Jadi terorisnya yang masuk ke dalam halte dan naik ke dalam bus trans ini siapa? Dan yang mengganggu meridian itu siapa? Lalu kemudian terminal mana yang disasar? Kalau saya menggunakan analogi bus trans dan busway tadi mengenai jalur akupuntur. Jalur akupuntur itu sendiri melalui ilmu biologi fisika atau yang sekarang lebih banyak disingkat menjadi biofisika memang sudah makin diketemukan makin kesini bahwa ini merupakan jalur-jalur kelistrikan daripada tubuh manusia. Oke, kembali kepada COVID-19. Saya tidak akan masuk terlalu banyak dengan masalah COVID-19 lalu kemudian yang berhubungan dengan masalah patofisiologi dari penyakit karena itu bukan bagian daripada kompetensi saya. Saya akan bicara sebagai sensei akupunturis dan menjelaskan kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan tidak sampai tersesat. Saya katakan tersesat dalam tanda kutip karena belakangan ini makin heboh dan makin santer. Orang mulai berebutan tadinya bawang bombay habis di pasar, bawang putih habis di pasar, jahe habis di pasar, kunyit habis di pasar, temulawak juga habis. Nah, sekarang giliran obat-obat herbal Cina juga lagi diborong juga. Nah, jadi supaya Anda terhindar dari mudorot karena salah pilih. Sementara itu bila seandainya Anda ingin bertanya silahkan berikan komen, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sambil saya menjelaskan konsep-konsep ini. Jadi kembali ke topik, jadi ada satu rekan saya yang baru saja tadi menghubungi dan menanyakan, Pak Henry, herbal ini ada nggak? Karena saya dapat informasi berita ini. Kemudian saya baca di situ, dan beritanya ini diambil dari Facebook, kemudian beritanya juga disadur dari salah satu media online, majalah online, tapi saya juga meragukan karena sifatnya kopas dan kemudian di screenshot aja. Jadi di situ dijelaskan bahwa ada herbal, saya tidak akan sebutkan namanya karena kalau saya sebutkan nama formulanya nanti saya menyebarkan hoax, ya, menyebarkan hoax baru dan membuat dunia persilatan herbal dan jualan di luar sana makin ramai aja kan. Nah, saya nggak mau, karena nanti akan jadi salah kaprah semuanya.
Jadi dia menyebutkan satu formula di dalam berita itu dan di Cina udah dipakai dengan hasil yang baik dan memuaskan bagi orang-orang yang mengalami COVID kemarin. Dan di situ dibahaskan bahwa salah satu dari sindroma penyakit yang berhubungan dengan COVID di dalam pengobatan tradisional Tionghoa adalah sifatnya adalah angin dan angin dingin dan juga nanti ada lembab dingin juga di paru-paru. Nah, jadi saya yakin buat rekan-rekan yang awam di sini mungkin juga awam dengan istilah-istilah ini. Nah, ini mungkin Anda berpikir makanan apa lagi itu? Kita habis bingung dengan COVID, sekarang Pak Henry bilang tentang masalah angin dingin. Sekali lagi saya jelaskan, jadi pengobatan tradisional Tionghoa itu sudah berkembang selama 5.000 tahun, mempunyai sistem yang berbeda dengan pengobatan konvensional dalam hal identifikasi penyakit. Sehingga Anda perlu tahu istilah-istilah yang mungkin bagi masyarakat Asia umumnya itu sering Anda dengar seperti istilah masuk angin, itu sebenarnya adalah istilah dari pengobatan tradisional. Dalam hal ini khususnya pengobatan tradisional Tionghoa. Saya sering bercanda dengan klien saya, kalau klien saya datang ke saya, dia bilang sama saya, Sensei, ini saya lagi masuk angin. Saya tanya, nah, dasar apa Anda tahu kalau Anda masuk angin? Apakah sudah diperiksa atau belum? Dan Anda perlu tahu juga bahwa kalau kita sampai kepada kesimpulan masuk angin itu baru tahap yang sangat awal sekali. Kenapa? Karena angin itu nanti masih harus dibagi lagi. Angin apa yang mengganggu keseimbangan tubuh Anda? Dalam hal ini saya ulangi lagi, keseimbangan apa? Yin Yang dan 5 unsur. Tapi perlu saya garis bawahi, yin yang dan 5 unsur itu hanya sebagian kecil. Saya tidak bisa mengatakan banyak hal, tapi yang pasti pengobatan tradisional Tionghoa itu banyak sekali parameter diagnostik yang dipakai. Misalkan 8 aspek, 6 jalur, dan sebagainya. Saya akan bahas saja yang tentang masalah yin yang dan 5 unsur. Jadi kembali ke tadi, keseimbangan itu perlu dilihat. Yang terganggu adalah aspek dari yin yang dan 5 unsur yang mana. Selain Anda mengidentifikasi anginnya angin dingin, angin panas, angin lembab, atau angin kering. Kenapa itu penting? Karena dengan pendekatan seperti itu, kita tahu penyakit yang mengganggu, ketidakseimbangan yang mengganggu itu tipe apa, maka bisa ditentukan dengan sistem terapinya dengan tepat. Itu kenapa saya sering mengatakan kepada klien-klien saya di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, ya, kalau kita bicara alat banyak. Dari akupuntur sendiri jarumnya ada 9. Kalau Anda bicara herbal ada ribuan biji jenisnya. Kalau Anda bicara tentang kerok juga dari pengobatan tradisional Tionghoa ada, dan sistem kerokannya juga ada khusus. Lalu kemudian kop atau bekam juga ada. Nah, jadi seringkali saya temukan orang-orang langsung lompat kepada aspek ketiga. Setelah aspek pertama terpenuhi. Aspek pertama misalkan kita bicara apa? Saya sakit kepala, atau saya pusing, atau saya batuk-batuk, saya pilek. Mungkin dalam situasi ini banyak orang yang menjadi parno dan panik karena mungkin mereka punya keluhan batuk, pilek, dan demam. Tapi langsung lompat kepada pertanyaan ketiga. Obatnya atau jamunya apa? Sakitnya ini, obatnya, jamunya apa? Mereka kelupaan dengan aspek yang kedua, yaitu kenapa. Nah, bagian yang kenapa inilah yang justru malah penting, karena pada saat Anda sampai kepada pertanyaan kenapa, baru Anda bisa menentukan alat apa yang tepat. Jadi tidak serta-merta dalam satu kasus itu kita langsung hajar akupuntur, atau serta-merta kita langsung hajar di kop, kerok, atau hanya minum jamu. Sudah begitu, jamunya dibikin sangat sempit sekali. Hanya jamu ini yang cocok untuk masalah COVID. Tidak sesederhana itu. Jadi di tahap awal rasanya lebih bijak seandainya kita memisahkan terlebih dahulu antara konsep pengobatan barat dengan konsep pengobatan tradisional. Oke. Nah, jadi kembali ke topik yang tadi disampaikan oleh teman saya yang menanyakan tentang masalah paper yang dia dapatkan tentang masalah angin dingin dan lain sebagainya. Jadi memang di dalam catatan-catatan, lalu kemudian juga komunikasi saya dengan teman-teman dari luar negeri dan juga laporan dari pemerintah Cina tentang pelaksanaan di lapangan menggunakan pengobatan tradisional Tionghoa terhadap kasus COVID, memang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat
sindroma, kalau istilah kita sindroma ya di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, itu sifatnya adalah angin dan serangan angin dingin. Nah, pengertian sindroma serangan angin dingin ini itu tentunya memiliki gejala-gejala. Nah, arahnya yang pasti, bila seandainya memang sindromanya itu adalah angin dingin, maka arah terapinya adalah sifatnya adalah untuk membebaskan angin tersebut dan juga meningkatkan hawa yang tubuh, sistem penghangat dari tubuh. Nah, oleh karena itu, kenapa lalu herbal-herbal yang dipilih itu kemudian adalah sifat-sifat yang memang mampu membebaskan angin dingin dan juga mampu untuk meningkatkan hawa yang tubuh. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentunya, oke, kalau taruh kata saya melihat sindroma dingin dan lain sebagainya, apakah berarti orangnya kedinginan? Tidak selalu. Itu kenapa perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Karena bila orangnya demam, lalu kemudian gejala yang lain didukung oleh situasi yang dingin, itu kenapa di dalam Chinese medicine atau pengobatan tradisional Tionghoa kita melakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan lidah, maka kita akan menyimpulkan bahwa sindroma dingin ini, walaupun dia ada demam, dia masuk ke dalam kategori sindroma dingin. Oke? Dan sindroma itu sendiri juga kadang bisa muncul bergabung dengan sindroma-sindroma yang lain. Misalkan tidak dingin, namun juga tidak panas. Itu ada lagi, menjadi lebih kompleks lagi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan yang berhubungan dengan masalah sindroma. Lalu sekarang kita bicara tentang masalah herbal. Kalau kita bicara masalah herbal, banyak sekali faktor yang mesti harus dipertimbangkan. Satu, herbal itu untuk mendapatkan kualitas yang bagus, proses daripada penanamannya itu diperoleh dengan memenuhi kriteria yang tepat. Misalkan sebagai contoh begini, mengapa herbal itu menjadi potensial? Karena dia mengandung yang disebut dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu adalah satu metabolit kandungan kimia di dalam herbal, biokimia di dalam herbal yang diperoleh dalam usia masa panen yang tertentu. Dan usia herbal itu masa panennya tentunya lebih lama dibanding dengan kalau Anda hanya membeli di pasar empon-empon. Kalau Anda membeli herbal atau tumbuhan herbal yang Anda dapat di pasar, itu lebih tepatnya disebut sebagai bumbu dapur, tidak bisa dikatakan sebagai herbal. Itu mengapa kalau Anda pernah membeli herbal jahe yang memang sifatnya adalah herbal, harganya lebih mahal dibandingkan dengan Anda membeli jahe di pasar. Itu yang perlu Anda ketahui. Lalu yang kedua, yang membuat herbal menjadi mahal selain karena masalah panennya juga adalah perlakuannya. Pada saat Anda menanamnya, petani saat menanam, dia harus memilih tanah yang benar-benar baik. Baik dalam pengertian tanah itu masih pristine atau perawan. Pengertian perawan dalam arti sudah dilakukan penelitian sebelumnya melalui uji lab bahwa tanah tersebut memang layak. Tidak ada kandungan racun, tidak ada kandungan-kandungan kimia lainnya yang tidak diinginkan. Lalu kemudian proses pada saat herbal ini dipanen juga menentukan. Misalnya contoh herbal yang sifatnya adalah bunga. Mungkin Anda pernah dengar krisan, lalu kemudian ada bunga-bunga seperti rosella. Itu juga panennya pengaruh sekali karena cara pemanenannya tentunya salah satunya karena mengingat dia bunga sehingga dia mempunyai antioksidan flavonoid yang cukup tinggi, itu tidak boleh di bawah terik matahari. Itu kenapa herbal-herbal yang sifatnya daun dan bunga biasanya dipanen pada saat matahari belum terbit atau bahkan matahari kalaupun terbit belum benar-benar naik dan tinggi dan panas sekali. Lalu kemudian cara pemanenannya juga harus disebar merata, cukup terkena angin, dan segera langsung masuk ke dalam pengangkutan, kemudian dibawa ke tempat pemrosesan selanjutnya. Oke, jadi dengan kata lain, kalau seandainya herbal itu tidak dipanen dengan baik, maka niscaya antioksidan dalam hal ini untuk bunga dan daun yang sifatnya mengandung flavonoid yang tinggi itu akan sirna. Nah, sudah begitu kalau seandainya cara pemanenannya dengan ditumpuk, alih-alih memperoleh manfaat, yang ada justru Anda mengkonsumsi kapang.
Tahu kan kapang jamur. Nah, itu kenapa di dalam pengobatan konvensional kadang ada beberapa dokter yang menjadi begitu anti dengan herbal. Karena apa? Karena herbal yang tidak dikelola dengan baik itu akan membawa kapang yang akhirnya juga akan memicu gangguan hati atau liver dan yang dalam bentuk lebih parahnya menyebabkan sirosis. Oke, jadi itu alasan pertama dari segi bahannya dulu, ya, bahwa penentuan herbal itu tidak semudah itu kita ambil, oh ada manfaat pasti selamat, belum tentu, ya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah komponen dari herbal itu sendiri. Jadi ada beberapa herbal yang memang sifatnya aman untuk dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama, tapi ada herbal yang sifatnya sangat berbahaya dan sangat beracun. Itu mengapa di dalam pengobatan tradisional Tionghoa sering sekali dikatakan bahwa racun untuk melawan racun. Jadi ada kelompok-kelompok herbal yang mempunyai sifat racun yang tinggi. Sehingga bila Anda semua mengkonsumsi herbal tanpa panduan yang tepat, yang ditakutkan Anda selamat dari lubang harimau, masuk ke dalam lubang buaya. Oke. Lalu kemudian selain dari kandungan racun, Anda juga harus memperhatikan bahwa konsumsi herbal juga dipengaruhi oleh konsultasi tentunya. Itu mengapa kalau bagi teman-teman yang mungkin sempat mendapatkan laporan dari mendapatkan kiriman broadcast ya dari teman-teman Anda tentang laporan dari pemerintah Republik Tiongkok yang berhubungan dengan penanganan COVID dengan menggunakan pengobatan tradisional Tionghoa, Anda menemukan bahwa ramuan formula ini panjang sekali, ada 21 macam. Nah, ramuan formula ini dibuat dengan atas dasar yang pemikiran dan pemeriksaan yang kompleks. Dengan kata lain, saya ambil contoh yang paling gampang, misalkan Anda mau bikin gado-gado. Nah, kalau Anda bikin gado-gado, maka resep baku daripada gado-gado itu adalah satu, yang pasti harus ada bumbu kacang. Kalau bumbu kacang ini Anda ganti kecap, namanya bukan gado-gado. Ya kan? Nah, jadi di dalam gado-gado ada lontong, ada toge, lalu kemudian ada kacang panjang. Sekali tempo Anda nggak punya bayam, Anda mau ganti kangkung, nggak masalah. Tetapi begitu sausnya Anda nggak pakai bumbu kacang, misalkan Anda ganti saus tomat, namanya bukan gado-gado. Oke, nah sama dengan herbal. Jadi herbal itu misalkan kita ambil contoh tadi yang barusan saya lihat dari teman saya, dia mengatakan di dalam laporan itu ditulis ada 21 macam herbal, ada komponen-komponen disebut sebagai komponen utama. Lalu kemudian juga ada komponen-komponen pendamping. Dan komponen-komponen itu dibentuk didasarkan oleh pemikiran yang sangat rumit. Artinya, yang ini yang juga teman-teman sempat miss, dia sempat lupa baca. Di dalam laporan itu juga dipertimbangkan faktor tempat tinggal orang tersebut. Jadi faktor iklim. Kenapa? Karena di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, taruh kata memang walaupun COVID ini memang tipikal adalah sindroma dingin, tetapi kalau misalkan orang yang menderita COVID ini tinggal di lingkungan seperti di Indonesia, maka kita harus memperhatikan sifat iklim di Indonesia. Dan juga makanan-makanan yang dimakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia itu akan mempengaruhi. Ya, sehingga jenis herbalnya bisa berubah juga. Untuk itu, saya tetap sekali lagi untuk menganjurkan walaupun Anda menerima broadcast-broadcast tersebut, lebih baik Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Oke, lalu kemudian istilah dingin. Mari sekarang kita bicara tentang aspek preventifnya. Jadi di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, untuk pencegahan itu sangat dilandaskan kepada apa yang disebut dengan energi daya tahan tubuh atau bahasa Mandarinnya kita sebutnya Weiji. Ya, jadi energi daya tahan tubuh ini itu vital untuk membantu kita mencegah dari faktor-faktor penyebab luar. Kalau kita ngomong tadi angin. Dan sekali lagi untuk membuat Anda lebih jelas kenapa kalau di dalam Chinese medicine ini disebutnya angin. Jadi sifat daripada angin itu kan mendadak dan kita tidak tahu datangnya dari mana. Ya walaupun melalui teknologi Anda tahu bahwa ini semua terjadi pertama kali di Wuhan,
Tapi kita ngelihat secara filosofinya, yang namanya angin itu artinya sifatnya adalah mendadak, kita tidak tahu dia datang dan kapan dia akan perginya, bisa cepat dia pergi. Nah, jadi bukan berarti serta-merta beneran kena angin, bukan. Jadi sifat dari penyakitnya itu adalah mendadak. Lalu kemudian dingin itu mewakili sifat dari gejala yang dimunculkan. Ya, gejala-gejala yang dimunculkan itu dari pemeriksaan yang nanti dilakukan oleh seorang sinsei atau akupunturis Anda dengan melihat warna lidah, melihat nadi, memeriksa nadi, melihat raut muka, dan wawancara, pemeriksaan semuanya itu nanti dia akan bisa mengelompokkan apakah ini panas, dingin, kering, atau lembab. Nah, kalau angin dingin disertai dengan lembab, maka ceritanya akan berbeda. Nah, lembab pun itu bisa berarti artinya ibaratnya bukan benar lembab ya, lembab artinya memang situasinya itu menjadi berat. Dan memang yang menarik secara empiris dilihat bahwa penyakit-penyakit lembab sering terjadi pada situasi di mana orang itu tinggal di lingkungan yang lembab. Oke, dan itu kenapa kalau di Indonesia kita juga harus memperhatikan itu karena kita tahu bahwa Indonesia termasuk lembab, humid. Oke, lalu bagaimana? Kembali lagi ke topik tadi, energi daya tahan tubuh. Nah, energi daya tahan tubuh itu sangat tergantung oleh beberapa hal. Ini yang teman-teman perlu cermati dan waspadai. Pertama, kita harus mempunyai hawa yang cukup. Karena yang itu sifatnya lebih dekat dengan energi. Karena energi kan sifatnya abstrak. Nah, hawa yang itu adalah kita bisa bahasakan secara bahasa awam adalah sistem penghangat tubuh. Artinya, Anda harus cukup menjaga kehangatan tubuh Anda. Kalau di luar, seperti sekarang ini sedang mendung ya, kalau di luar itu sudah kelihatan dingin, Anda jangan keluar hanya dengan menggunakan baju-baju yang tipis. Pastikan mengenakan jaket kalau memang terpaksa Anda harus keluar. Dan seperti yang Anda tahu, apalagi di dalam situasi sekarang, pemerintah menganjurkan supaya kita melakukan isolasi diri, social distancing. Nah, ini bisa Anda gunakan. Artinya, walaupun Anda di rumah, Anda juga tetap harus memperhatikan bahwa Anda tidak terpapar oleh suasana yang dingin. Ya, terlalu dingin, Anda harus hindari itu. Oke. Nah, anjuran yang lain adalah faktor dari unsur makanan yang membantu untuk menjaga hawa yang tubuh Anda. Pengertiannya bagaimana? Nah, satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam siklus satu hari kita punya energi daya tahan tubuh itu mempunyai ritme tubuhnya. Sehingga pada saat matahari itu terbit dan juga tenggelam, begitu juga tubuh kita. Energi kita cenderung naik ke atas, lebih puncak, lalu kemudian pada saat menjelang malam hari atau sore hari mulai dia masuk dan turun ke bawah. Mungkin beberapa dari Anda mengetahui bila dilihat itu yang disebut dengan dilihat di dalam penelitian-penelitian yang terkini itu yang disebut dengan circadian time. Jadi kita mempunyai jam-jam tubuh yang mempengaruhi, yang berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi misalkan itu kenapa kalau orang zaman dulu ya, zaman dulu orang tua kita sering mengatakan, ayo sudah maghrib masuk ke dalam rumah, jangan berada di luar rumah, nanti kesambet setan. Ya sebenarnya pengertian kesambet setan karena sekali lagi orang zaman dulu belum mengenal dengan baik apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu daya tahan tubuh. Kalau ditinjau dalam ilmu pengobatan tradisional Tionghoa, kalau seandainya energi daya tahan tubuh kita itu mulai cenderung masuk ke dalam tubuh kita saat matahari sudah tenggelam, itu alasan mengapa setiap kali kalau kita malam hari itu atau sore hari, badan kita kalau keluar sudah berasa nggak enak. Mungkin Anda pernah dengar orang mengatakan, oh ini angin malam. Nggak enak kalau angin malam itu. Jadi yang dimaksud sebenarnya mungkin anginnya sama saja, agak sedikit lebih dingin. Cuman yang jadi masalah adalah karena energi daya tahan tubuh kita itu sudah lebih banyak masuk ke dalam. Jadi hindari aktivitas-aktivitas malam hari, gunakan suasana malam hari untuk Anda berkumpul di rumah, bersenda gurau dengan keluarga Anda. Lalu kemudian makanan, hindari makanan-makanan yang dingin.
Dingin dalam hal ini berhubungan dengan masalah kualitasnya sendiri, kualitas makanan yang dingin, misalnya baru keluar dari kulkas atau makanan-makanan es, makanan-makanan apa namanya seperti ice cream atau minuman air es. Kemarin Dokter Tan sudah sempat membahas kaitannya dengan masalah kalau ditinjau dari pengobatan konvensional dikaitkan dengan masalah sistem imun kita yang mana akan bereaksi bila cuaca menjadi lebih dingin. Oke, lalu kembali ke masalah makanan yang tadi. Lalu kemudian makanan-makanan yang sifatnya kualitas bukan hanya segi temperatur, misalnya dari kualitas apa namanya jenis makanan itu sendiri. Rasanya kalau dalam suasana saat dingin dan mendung begini akan lebih baik bila Anda menghindari makanan-makanan yang bertipe dingin, misalnya semangka atau timun. Jadi lebih baik Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang hangat. Beberapa saat yang lalu mungkin Anda mendengar Dirjen P2P yang baru Pak Yuri menganjurkan bahwa makanan kita sehari-hari tipikal orang Indonesia, kita semua kalau makan selalu ada soto, ada sop, ada rempah-rempah, itu memang bisa Anda pakai. Tapi sekali lagi, tolong pisahkan bahwa itu bukan untuk mengobati COVID, oke? Sekali lagi saya akan tetap meminta Anda untuk mengajak Anda untuk tetap berada dalam koridornya. Kalau di dalam pengobatan tradisional, kita menjaga yang. Pak, tapi kan itu apa? Tadi Bapak bilang sekedar hanya bumbu dapur, bukan herbal. Ya, kita mulai dari makanan kita sehari-hari. Kita memperlakukan apa yang kita makan ya, seperti bumbu dapur, empon-empon itu sebagai makanan kita sehari-hari, sesuatu yang kita konsumsi rutin untuk menjaga dan kebugaran kita. Kalau herbal itu sudah Anda arahkan kepada situasi pengobatan. Oke, pencegahan Anda bisa gunakan, tetapi dalam sekali lagi kalau Anda menggunakan herbal untuk pencegahan dan pengobatan, Anda harus merujuk kepada yang mempunyai kompetensi di situ. Oke, lalu yang berikutnya di dalam pengobatan tradisional Tionghoa ada satu orang tadi siang sempat menanyakan pada saya apa yang bisa saya lakukan Pak untuk pengobatan tradisional Tionghoa yang bisa lakukan untuk masalah pencegahan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya yang sangat fundamental itu adalah jangan sampai terjadi stagnasi energi hati. Nah, ini mungkin pada bingung ya kan, energi hati apalagi. Nanti dulu. Jangan nyebrang ke pengobatan konvensional. Pak, apa urusannya ada dengan SGOT, SGPT? Enggak ada. Itu urusan pengobatan konvensional. Pengertian daripada stagnasi hati, teman-teman perlu lihat di sini. Anda bisa lihat di sini meridian hati itu meridian yang mengalir di apa namanya dari kaki, kemudian melingkari alat reproduksi, kemudian menyeberang ke rusuk, masuk ke dada. Nah, sekali lagi saya pakai istilah yang umum, taruh kata, misalkan kita bicara tentang busway, nah ini busway terminal hati. Nah, haltenya ada 14 biji, dari kaki sampai ke ujung rusuk, ini ada 14 biji di sini. Nah, yang menarik perlu Anda tahu semua, di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, fungsi daripada titik-titik akupuntur sistem kelistrikan di jalur hati tersebut itu ternyata juga mempunyai dampak terhadap aspek emosi. Jadi ini yang teman-teman perlu ketahui bahwa itu mengapa konsep pengertian daripada melihat satu organ di dalam pengobatan tradisional Tionghoa dengan konvensional itu berbeda. Karena kita mengenal yang disebut dengan titik-titik energi atau sistem kelistrikan tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap aspek-aspek yang lain di tubuh kita. Sementara kita membahasnya sampai di tahap itu saja dulu, pada batasan tersebut, karena apa? Karena nanti di belakang hari memang ini bisa dilihat sebagai integratif medicine. Sesuatu yang bisa dilihat dan secara bersamaan dengan sudut pandang yang berbeda tetapi mempunyai benang merah. Nah, saya akan membahas satu-satu saja terlebih dahulu. Jadi, karena hati itu dia berhubungan dengan aspek emosi juga, sehingga masalah hati dan energinya itu sering terganggu bila kita mengalami ketegangan, marah, atau pendaman-pendaman emosional, sehingga menyebabkan energi di hati menjadi stagnan. Dan bila energi hati stagnan, dia juga akan mengganggu sistem pembentukan dan pengaliran energi daya tahan tubuh tadi. Jadi salah satu prasyarat yang lain yang penting itu adalah
apa namanya, memastikan energi tidak stagnan. Artinya dengan kata lain, saya tahu sebagian besar dari orang-orang sekarang menjadi panik dengan situasi COVID. Saya tahu orang-orang juga menjadi marah, ada juga yang kecewa atau kesal. Cuman Anda semua perlu tahu bahwa kekesalan, amarah, dan kekecewaan Anda justru akan semakin memperparah stagnasi energi hati Anda. Dan nanti dampaknya energi daya tahan tubuh Anda jadi melemah. Oleh karena itu belajarlah untuk rileks, santai, tapi bukan berarti Anda tidak waspada. Ikutin anjuran pemerintah, sekali lagi ikutin anjuran pemerintah, hindari untuk berkumpul, santai, tenang, gunakan waktu yang ada untuk bercengkrama dengan keluarga di rumah, dan lihat segala sesuatu dari hal-hal positif yang mungkin Anda bisa lihat, ada mungkin hal-hal pembelajaran yang bisa Anda alami, sehingga Anda bisa memupuk energi yang Anda bisa membebaskan stagnasi hati Anda, sehingga daya tahan Anda juga menjadi lebih optimal. Lalu kemudian yang tidak skala penting, tadi saya sudah membahas bahwa konsep pengobatan tradisional Tionghoa juga melihat kesehatan dari aspek yin dan yang. Nah, sehingga kita perlu tahu bahwa sistem energi yang sifatnya adalah yang itu didukung oleh sistem yang sifatnya yin. Kita bisa mengatakan yin misalnya dalam hal ini adalah air. Artinya apa? Artinya kalau kita mau meningkatkan daya tahan, energi daya tahan tubuh kita yang sifatnya adalah yang, kita juga harus mempunyai yin yang cukup. Artinya, hidrasi yang cukup. Pastikan Anda cukup minum. Ya, ngomong-ngomong tadi saya ngobrolnya udah cukup lama, tak terasa sudah setengah jam. Permisi dulu, saya mesti minum dulu. Kalau Anda belum minum, silahkan minum. Oke, jadi sekali lagi pastikan hidrasi yang cukup. Itu kenapa kita orang Asia sebenarnya sudah mempunyai satu kebijaksanaan timur yang leluhur kita sudah ajarkan. Selalu memulai makan pagi dengan sifat yang bersifat apa namanya, bersifat air, yang bersifat moist, lembab. Misalnya apa? Selalu ada kuah. Bikin sop ayam, bikin soto. Walaupun Anda makannya boleh sayur, tapi yang namanya kuah harus ada. Oke? Nah, terus jangan sampai kuahnya diganti pakai blenderan jus buah tambah susu pakai es batu namanya smoothies. Nah, kacau semua kan, dingin kan. Pagi-pagi sambutlah hawa yang dan matahari dengan kehangatan. Oke. Berikutnya adalah ada pertanyaan. Omong-omong sekali lagi bagi yang baru bergabung, kalau misalkan Anda ingin melayangkan pertanyaan, silakan tulis komen. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Ada pertanyaan tentang bawang merah karena ada satu apa namanya kabar berita bahwa bawang merah itu mampu menyerap apa namanya menyerap virus. Nah, ini sekali lagi hal yang perlu diluruskan ya. Kalau yang saya tahu sih bawang putih itu bisa menolak apa namanya Dracula ya kan. Oke, nah, hanya bercanda. Jadi kembali ke masalah bawang merah, sekali lagi bawang merah, bawang putih, kalau ditinjau dari hukum yin yang, dia mempunyai sifat yang. Dalam situasi seperti ini, sekali lagi, kita perlu memupuk hawa yang kita, dan makan yang normal, jangan sampai panik buying. Saya nggak mau gara-gara saya ngomong begini, besok saya cari ke pasar bawang merah, nggak ada semua, ya kan. Makan yang normal. Jangan Anda menimbun bawang merah, bawang putih, ya kan. Seakan-akan nanti rumahnya kayak apa namanya anti demit, anti Dracula. Jadi artinya apa? Prinsipnya adalah wajar, balance. Jadi silahkan Anda masak, selalu mengutamakan ada komponen-komponen seperti itu. Makanan kita sudah kaya dengan rempah-rempah, ada bawang putih, bawang merah proporsional. Tapi kalau Anda bikin sop dan isi bawang putihnya itu 20 biji, namanya Anda bukan bikin sop, tapi bikin jamu. Dan rasanya pasti nggak enak kan. Jadi yang wajar-wajar saja. Tolong ini juga disampaikan kepada yang lain. Jadi bersikap wajar, karena bersikap wajar membuat Anda tetap sehat, waras, ya. Kalau kata Gus Dur zaman dulu itu, karena saya orang Jawa Timur ya. Piecak waras. Nah, waras itu penting nomor satu ya. Sehat cuman fisik, kalau waras itu mental dan fisik itu sehat. Jadi kalau Anda
rileks, bersikap wajar, maka diharapkan kita semua tetap waras menghadapi situasi ini dengan waras, kita berpikir rileks, dan ya daya tahan kita diharapkan menjadi lebih baik. Oke, lalu berikutnya adalah tentang ada yang menanyakan tentang masalah Sang Halun. Oke, memang di dalam paper itu sempat dibahas tentang masalah Sang Halun. Sang Halun itu memang salah satu kitab klasik di dalam pengobatan tradisional Tionghoa. Dan seperti yang saya katakan tadi, Sang Han itu membahas tentang penyakit-penyakit yang sifatnya adalah kalau di bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi cold damage atau kerusakan-kerusakan dingin. Jadi sekali lagi itu adalah materi yang kompleks dan Anda perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kalau Anda punya rekan yang memiliki kompetensi di dalam akupuntur dan Shinsei, silakan Anda konsultasi. Kalau ada dokter yang juga melakukan herbal medik atau dokter yang melakukan akupuntur, silakan Anda konsultasi kepada orang yang tepat dan jangan menelan dengan mudah semua informasi. Jadi itu yang saya bisa jelaskan Sang Han. Dan memang Sang Han itu ditulis oleh Chang Chi, dan Chang Chi itu dia hidup sejak zaman dinasti Han Timur pada tahun sekitar 150 setelah Masehi. Dan memang dikisahkan dia hidup di dalam kondisi di mana peperangan dan kelaparan terjadi di mana-mana dan epidemi penyakit itu, wabah itu menjadi langganan terus. Dan dikisahkan yang membuat Shinsei klasik ini, si Changji ini menulis tentang Sang Han, itu dikarenakan keluarga dia diceritakan 2/3 dari keluarga dia meninggal karena epidemi penyakit dingin ini. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Sekali lagi saya tetap meminta teman-teman untuk mengikuti, selain apa yang tadi saya sudah sampaikan, juga mengikuti pesan-pesan pemerintah seperti pola hidup bersih dan sehat. Artinya kita juga seperti yang sudah didengungkan, kita mencuci tangan dengan baik dan bersih. Mencuci tangan tetap tidak tergantikan dengan alat-alat media yang lain. Mencuci tangan tetap yang terbaik. Pastikan Anda tidak memegang muka Anda terus-menerus, lalu kemudian gizi seimbang, makan yang baik. Dan hal ini sebenarnya kalau dilihat dengan pengobatan tradisional Tionghoa masih sejalan, karena di dalam pengobatan tradisional Tionghoa juga dibahas tentang untuk menjaga daya tahan tubuh adalah harus cukup tidur, ya. Kemudian juga asupan makanan. Anda bisa gabungkan dengan konsep pengobatan tradisional Tionghoa dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Tidur juga pastikan 7 jam. Dan ada yang pernah menanyakan pada saya tentang masalah tidur. Kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, usahakan tidur tidak lebih dari jam 11 malam. Alasannya mengapa? Sekali lagi, pada saat jam 11 malam, di situ adalah puncak daripada yin, dan di situ sudah ada perubahan yang walaupun kecil. Nah, itu kenapa kalau Anda begadang dan tidurnya sampai lewat dari jam 11, maka alarm Anda yang pertama bunyi. Kira-kira Anda tahu alarmnya apa? Perut, kerucuk, 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 kerucuk. Nah, itu yang cilaka. Kalau Anda sudah perutnya kerucuk-kerucuk, bukannya Anda tidur, Anda pasti pergi ke dapur cari mie instan. Akhirnya jadi kacau semuanya. Jadi usahakan tidur sebelum jam 11 malam. Dan lama tidur 7 jam. Oke, itu yang saya bisa sampaikan, sehingga sebagai ringkasan, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Anda bertanya sehubungan dengan ini. Oke. Ya, sebagai ringkasan sekali lagi saya tekankan apa yang dikatakan kalau misalkan Anda sudah menerima paper tersebut yang dari pemerintah Tiongkok ataupun dari berita-berita tentang masalah herbal, pertama yang Anda harus lakukan, Anda mengklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya, lalu yang kedua juga Anda perlu untuk mengkonfirmasi dengan yang memiliki kompetensi di bidang itu.
Dan jangan langsung menelan mentah-mentah Anda membeli herbal itu, karena belum tentu herbal itu cocok buat Anda, walaupun sama-sama judulnya situasinya adalah untuk COVID, tapi harus ada pemeriksaan yang lebih mendalam, karena mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari herbal tersebut. Misalkan taruh kata, saya ambil contoh aja, misalkan herbal itu adalah untuk lembab dingin, dan ada angin lembab dingin, tapi ternyata Anda masih angin dingin saja. Nah, nanti akan menjadi repot kalau Anda ternyata ketambahan herbal yang sifatnya untuk mengatasi lembab. Atau misalkan Anda cuma hanya eh, angin saja, ya belum sampai muncul dinginnya, lalu kemudian Anda kena herbal yang dosisnya lebih berat. Nah, itu ibaratnya sama seperti Anda membasmi tikus tapi menggunakan bom nuklir, terlalu berat. Kasihan badan Anda sendiri. Oke. Oke, saya kira cukup sampai di situ. Nanti seandainya bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda luangkan, berikan komentar. Saya akan menjawabnya atau di tayangan yang berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Sampai jumpa.